Pak Yana sudah siap, Pak Yana? Iya, Mohon siap, dilihat, nih recordingnya sudah jalan, Pak Yana ya. Iya, sudah, Pak. Mangga, waktunya sekarang 10.55, berarti sampai jam 12 kurang 45-an lah, ya. Siap, siap. Ya, mangga Pak Yana. Ya. Oke, selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Ini mukanya kemana nih? Muammar sama Asep nih, nggak ada mukanya kemana? Tolong dibuka biar jelas nih. Asep sama Muammar nih. Tolong dibuka ya videonya. Asep lagi ke belakang, Pak. Oh, siap. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, ya bertemu lagi pada kesempatan ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kali ini, ya, marilah kita berdoa. Bapak akan tunjuk, tolong doa dipimpin sama Astri. Berhubung Astri itu selalu datang on ketika login di Gimit ini, silahkan Astri, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Ya, siap, Pak. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Risalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, kali ini sebelum pembelajaran Bapak tekankan lagi bahwa kita belajar kali ini di jurusan teknik komputer dan jaringan. Jadi pada intinya kalian itu harus mampu, karena teknologi itu tidak bisa kita sepelekan. Semakin bergeser waktu, teknologi sudah lari sekecang 2000 km ya. Jadi teknologi apalagi yang di jaringan, ya ini bergelut dengan jaringan, karena aktivitas kita itu yang mungkin nanti kalau kalian akan menjadi seorang administrator jaringan itu harus memiliki kemampuan yang sangat kompeten, ya sesuai dengan komitmen kalian memilih jurusan teknik komputer dan jaringan. Oke, guys? Oke. Oke, Pak. Oke, perhatikan. Sekarang coba Bapak akan share screen dulu ya. Mohon konfirmasi apakah tampil atau tidak ya. Baik, Pak. Oke. Sudah ada? Belum, Pak, belum. Nggak ada, Pak. Muter, Pak. Nah, udah, Pak. Nah, udah, Pak, ada. Ada? Ada. Oke, bisa kelihatan? Oke. Ini yang pertama ya, yang harus kalian lakukan nanti ya di dalam pembelajaran ini. Tapi sebelumnya Bapak akan cek dulu ya mengenai aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan kalian nanti ya setelah pembelajaran ini selesai. Oke. Bapak tidak akan melihat dari sini, ya, tidak akan melihat dari monitor, tapi Bapak akan melihat aktivitas kalian itu secara sinkron, ya, bukan secara asinkron. Nih, ini ada link absen, bisa kelihatan semua? Bisa, Pak. Kelihatan, ya. Nah, ini link absen harus kalian isi ya, perhatikan. Nih, Bapak akan kirim di chat kali ini, perhatikan. Bapak akan kirim, nah, ada link chatnya. Ada, Pak. Ada, Oke. Pak. Jadi ini masuk ya ke sini, kalian absen per tanggal sekarang dan kelasnya silakan diisi. Oke. Kemudian yang kedua, oke, siapkan, kita akan belajar di Moodle. Kalian kan sudah punya username sama password kan? Oke, Ya, kita Pak. belajar di sini ya. Ya. Nah, kita belajarnya Ya, Pak. kita di LMS, Learning Management System. Kalian login dulu ya. Siapkan. Login. Oke, Bapak juga sama akan login di sini. Oke. Coba kalian klik di site home ya atau beranda. Nah, di sini ada kelas nih. Kalian masuk di kelas 12 TKJ ya dengan pelajaran sekarang yang akan kita bahas mengenai materi administrasi infrastruktur jaringan. Bisa kelihatan semua?
Bisa Pak, kelihatan. Oke. Nah, di sini ya, ini adalah materi yang sudah kalian kemarin disampaikan sama Bapak ya. Nah, di sini. Nah, sebelum Bapak menjelaskan untuk materi di poin 416, ada tidak yang bisa menjelaskan tentang materi sebelumnya? Kemarin Bapak itu menjelaskan tentang apa? Ya, siapa? Aku, Pak. Oh, silakan. Melani, Pak. Ya, silakan. Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang load balancing, Pak. Oke. Yaitu dijelasin nggak, Pak? Iya, Atau jelasin usah? aja. Jelasin. Oke, jadi load balancing itu teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Gitu, Pak. Waduh, luar biasa, Mel ya. Luar biasa sekali. Terima kasih, Mel. Nah, itu ya. Jadi materi yang kemarin di sini kalian bahas tentang satu konfigurasi loading balancing, memperbaiki konfigurasi loading balancing. Oke, sekarang kita membahas mengenai konfigurasi proxy server. Ya, sudah siap semua? Siap, Pak. Pak. Oke, Ya, Pak. kita lihat Ya, dulu. Pak. Ya, untuk KD, kompetensi dasar dan indikator serta tujuan pembelajarannya, kalian harus tahu. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ada KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini kalian harus paham. Jangan sampai dari awal kita rencanakan malah melenceng ya. Ini perhatikan. Yang pertama KD-nya itu mengevaluasi. Berarti kalau mengevaluasi kalian harus punya nilai nanti untuk hasil dari evaluasinya apa ya diutarakan. Kemudian indikator pencapaiannya kalian dapat mengecek ya kerja proxy server, kemudian membandingkan ya kecepatan akses internet lokal tanpa proxy dan menggunakan proxy. Yang untuk kompetensi dasar selanjutnya tentang konfigurasi proxy server. Nah, ini untuk materi konfigurasi mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Karena mungkin tidak akan cukup waktu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua dari segi media juga mungkin kurang memadai ya kalau kita dengan daring seperti ini ya. Nanti kita akan bikin kelas luring ya untuk konfigurasi proxy server. Oke, selanjutnya masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran, Bapak harapkan kalian itu bisa menyimpulkan yang pertama ya, macam-macam fitur layanan yang dapat dijalankan di proxy server. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian juga dapat merancang konsep kerja web proxy. Kemudian poin 3, peserta didik atau kalian sendiri dapat mengecek trouble ya kesalahan yang terjadi pada saat konfigurasi proxy ya dengan tepat dan juga benar sesuai dengan standar operasi ya. Kemudian poin 4, dapat membuat konfigurasi proxy server dengan baik dan benar. Poin kelimanya, jadi kalian itu harus mampu membuat konfigurasi ya web proxy nantinya ya sesuai dengan SOP. Nah, nanti untuk konfigurasi mungkin akan Bapak berikan penjelasannya sebentar dan pengkonfigurasiannya juga nanti Bapak akan memberikan kepada kalian. Tapi sesuai dengan media yang kalian miliki di rumah kalian, oke? Nah, ini untuk teknik penilaian, perhatikan. Ini adalah poin penting bagi kalian, perhatikan. Nih, dalam aktivitas pembelajaran, artinya nih, dalam aktivitas seperti ini, Bapak akan memberikan nilai satu keaktifan kalian, itu akan dinilai sebesar 30%. Ya. Kemudian, mengerjakan kuis 20%, kemudian praktik juga 50%. Nah, itu dalam keadaan kita belajar seperti ini langsung. Nah, kemudian ada penilaian setelah pembelajaran atau evaluasi terakhir. Jadi, evaluasi terakhir kalian akan mengerjakan tes ya, entah itu tes formatif, sumatif dan sebagainya. Ya. Nah, nilainya itu 30% diambil dari akumulasi dan untuk praktikum harus 70%, maksud Bapak ya. Jadi diharapkan kalian tuh mampu ya melaksanakan segala bentuk praktik yang akan nanti diselenggarakan ya. Itu ya anak-anak, paham? Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup, Pak. Halo. Enggak ada Pak. Nggak ada, Pak.
Oke, siap. Oke, kita langsung saja ke pokok bahasan ya. Sebentar, ini agak loading juga nih komputer Bapak nih. Oke, kita kembali ke pembelajaran ya. Nah, kita akan masuk ke pendahuluan materi dulu. Oke, nah ini berhubung materi kita itu tentang konsep dasar proksi atau proksi. Nah, jadi kalian harus paham ya konsepnya itu apa. Ada yang tahu? Coba Asri, yang dimaksud konsep itu apa, Asri? Ya, Pak. Konsep itu apa menurut Asri? Nggak apa-apa, salah juga. Konsep itu jadi teorinya yang mendasari suatu apa ya, Pak? Itu Pak. Pokoknya mah teorinya lah, Pak, gitu. Oke, bagus. Oke. Coba Delia, menurut Delia konsep itu apa? Konsep itu kayak aturan gitu, Pak. Ide gitu. Oh, aturan atau ide. Oke. Iya. Oke, Bapak tarik kesimpulan ya. Sebenarnya apa yang dikatakan Asri dan juga Delia itu sama ya, sebenarnya seperti itu. Jadi konsep itu merupakan salah satu cara lah istilahnya ya, atau ide ya seperti itu. Jadi secara prinsipnya ya, bahwa konsep proksi itu yang pertama menyediakan sebagai perantara ya. Jadi konsep dasar itu sebagai perantara ya antara pihak pertama dan pihak kedua ya, tidak secara langsung yang bisa berhubungan gitu kan, seperti itu. Artinya menghadirkan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyambungkan antara pihak pertama dan pihak kedua, itu dinamakan dengan proksi ya. Nah, pengertian proksi sendiri kalau menurut hasil dari penelitian juga dari referensi, dan juga kalian boleh mencari referensi yang lain yang lebih akurat ya tentang proksi, boleh. Karena ilmu itu terbuka ya. Nah, ini proxy server ya, atau Paladin proxy itu adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lain untuk melakukan request ya terhadap konten dari internet ataupun intranet. Ya. Coba Asep, mana Asep Sopian, ada hadir? Ada Pak, hadir Pak. Coba jelaskan internet itu apa, Bager? Internet Pak? Iya. Internet itu suatu jaringan komputer yang menghubungkan seluruh dunia Pak. Oke, bagus. Sekarang Asep Wahyu, mana? Coba jelaskan tentang intranet itu apa? Kalau intranet itu jaringan lokal, Pak. Oh, jaringan Lokal. Oke, bagus. Terima kasih ya, Double Asep ya, yang sudah memberikan penjelasan tentang apa itu internet dan apa itu intranet ya. Oke, sekarang masuk ke cara kerja ya, anak-anak perhatikan. Jadi proxy itu sebenarnya cara kerjanya itu memotong hubungan langsung antara pengguna dan layanan yang diakses ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalian mau mengakses yang namanya URL ya, atau www.facebook.com misalkan. Kalau secara biasa itu langsung ya. Mohon maaf ya agak berisik soalnya dekat jalan. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi proxy itu memotong. Tadi Bapak bilang kalian mau akses Facebook secara langsung. Otomatis kita mengambil dari IP ya. Ada IP private dan juga IP public. Nah, kemudian si IP itu nanti ditranslasi naik ke cloud ya atau internet. Nah, biasanya kan ada yang namanya istilahnya disebut sebagai history ya. History itu adalah sebuah catatan atau perjalanan yang nanti akan dicatat di cloud-nya sendiri. Nah, jadi cara kerjanya proxy ini sebenarnya memotong dulu. Jadi sebelum kita mengakses ke Facebook, masuk dulu ke proxy server, nanti diterjemahkan request-nya dari proxy server menuju cloud. Dari cloud nanti akan ditransfer ulang, tidak langsung ke PC yang kita miliki, tapi harus masuk dulu ke yang namanya tadi ya, server proxy. Nah itu ya, jadi cara kerjanya teh dipotong dulu. Udah dipotong, baru eksekusi ke cloud, ya ke internet. Nah itu. Yang selanjutnya, ada 3 fungsi proxy. Yang pertama ada connection sharing. Nah, tugas kalian adalah mencari
referensi dari 3 fungsi proxy ini, ya, tidak hanya mengacu kepada apa yang Bapak jelaskan di dalam web ini atau di dalam LMS ini, ya. Oke, konsepnya silahkan kalian cari. Yang pertama, fungsi dari proxy adalah connecting, sharing. Yang selanjutnya, ya, nah ini diagramnya nih. Nah, diagramnya yang tadi Bapak sampaikan. Ini adalah user pengguna, ini jaringan lokal atau disebut sebagai intranet ya, kalau kata Pak Asep Wahyu tadi. Nah, di sini adalah internet jaluran yang dikatakan Pak Asep Sopyan, yaitu dunia layanannya. Nah, ini yang tengah-tengah ini adalah proxy server gateway atau firewall. Gateway itu adalah gerbang, way itu jalan, jadi gerbang jalan menuju Roma. Ya, kemudian di sini ada firewall. Firewall itu antara api dan juga dinding, ya, yang fungsinya adalah tetap memproteksi, ya, memproteksi paket data yang masuk dan keluar. Nah, ini proxy ini sebenarnya menjembatani, ya, antara pengguna yang meminta akses kepada layanan internet cloud, ya, yang diterjemahkan oleh proxy. Nanti ini proxy juga fungsinya macam-macam, tapi Bapak tidak akan jelaskan secara banyak di sini, ya, karena kalian tugasnya nanti searching di internet tentang proxy, kemudian kalian diskusikan, ya, tiga fungsi dari proxy itu seperti apa. Yang kedua tadi fungsinya itu ada filtering, ya. Nah, filtering ini adalah penyaringan. Kemudian yang ketiga ada caching atau cache, ya, atau cache, ya, sebutnya seperti itu. Tapi kalau anak-anak bilang cache, Pak, ya, sama itu cache, ya. Nah, ini tadi ya yang Bapak sebutkan tentang pendahuluan dulu tentang yang namanya pendahuluan tentang materi. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah cerita tentang yang namanya proxy. Siap semua? Siap, Iya, Pak. Pak. Semangat? Oke, kita lihat. Masih. Nah, bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Lihat, di sini adalah proxy server setup. Ya, ada single application atau disebut juga sebagai aplikasi web browser, ya. Seperti kalian ketahui, coba Fitri hadir Fitri. Hadir, Pak. Iya, coba sebutkan web browse itu apa saja yang kamu ketahui. Harus lebih dari 2. Mozilla, Oke, bagus. Terus Google Chrome, Google Chrome, apalagi? Internet Explorer. Oh, Internet Explorer. Oke, bagus ya. Nah, ini adalah proxy server setup-nya seperti ini. Ini adalah web browse atau di lokal area yang kita miliki, minta akses ke the greater internet atau internet dunia, ya, yang menyediakan informasi, nanti akan ditransfer, ya, melalui proxy server yang tidak langsung. Jadi nanti proxy server kadang-kadang kalau kita memiliki IP dengan kelas C, nanti si proxy server ini akan menerjemahkan dengan IP yang berbeda agar tidak diketahui fungsinya untuk apa, yaitu fungsinya untuk menyembunyikan agar kita itu tidak dimata-matai sama orang lain, ya, atau yang mau mengakses ke komputer yang kita miliki. Nah, itu fungsi dari proxy server sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, bentar, salah. Oke, nah ini visualisasinya, perhatikan. Coba kalian bayangkan, ini ada seorang tamu yang mau masuk ke sebuah gedung. Kemudian di depan gedung itu ada seorang satpam atau penjaga atau security. Menurut kalian, apakah tamu itu bisa langsung masuk atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Tidak, Pak. Oh, tidak. Harus apa dulu? Coba. Harus dicek dulu, Bu. Lapor petugas. Oke, bagus. Habis itu ngapain si petugasnya? Ngecek dulu, Pak, ngecek. Ngecek bawa apa gitu, Pak. Iya, di interview dulu mungkin ya. Iya. Ditanya-tanya Ditanya-tanya dulu, Pak. ditanya-tanya dulu. Kemana ada keperluan apa? Keluarnya apa gitu, Pak. Oke, siap. Berarti kalian sudah paham. Nih, Bapak jelaskan ya. Nih, jadi si tamu ini ya akan di interview sama petugas satpam. Keperluannya apa, mau ke siapa. Nah, kalau sudah tahu, si tamu ini tidak
diperkenankan untuk masuk, tapi si satpam ini akan mengkonfirmasi ke bagian front office di dalam, kepentingan seperti apa, ada tamu kepentingannya ke siapa, mau apa. Nah, kalau sudah ada konfirmasi dari pihak perusahaan, ya, nah si petugas ini barulah ya memberikan informasi atau kepentingan tersebut ke tamunya untuk segera, misalkan mau ke manajer, ya tidak lantas nih si tamu langsung dimasukkan ke dalam gedung tersebut, melainkan harus ada prosedural yang harus dilalui. Nah, dalam kasus ini menurut kalian siapakah yang menjadi proksi? Ayo jawab. Petugas. Tugas, Pak. Tugas. Tugas. Tugas satpam. Petugas satpam. Kenapa disebut petugas satpam sebagai proksi? Karena dia yang memeriksa dulu, Bu. Komputer. Yang menjaga, Pak. Apa hanya menjaga saja? Filter, Pak. Menghalangi. Menghalangi saja. Jadi satpam itu Pak memeriksa Pak, memeriksa setiap tamu yang akan masuk ke gedung itu Pak. Oke, kita kembali. Oke, siap. Terima kasih. Konfirmasi dan lain-lain, Pak. Oke, siap. Bagus, Ridho. Oke, jadi gini. Seperti yang kalian tahu, tadi kan proksi itu adalah perantara pihak ketiga ya, yaitu perantara antara pihak satu dan pihak kedua. Betul sekali ya. Yang pertama sebagai penjaga itu benar, kemudian sebagai pemantau juga benar ya. Artinya tugas satpam ini adalah sebagai pelayan yang melayani konsumen tersebut ya, kepentingannya apa, mau apa, dan diinformasikan lagi ke pihak keduanya untuk dikonfirmasi. Bagus ya anak-anak, sudah paham? Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini. Coba, ini ada Aldebaran di sebelah kanan, dan juga di sini ada Andin. Ini macomblangnya Pak Rido ya. Ini comblangnya Rido, perhatikan. Aldebaran, ya. Zaman dulu nih, nggak pakai pager, nggak pakai handphone, nggak pakai apa-apa, ya. Jadi anak-anak itu kalau ada maunya itu suka pakai surat-suratan kalau zaman dulu. Nah, Aldebaran ini, ya, pengen kenalan nih sama si Andin melalui Rido. Nah, gitu. Tidak langsung, kenapa? Karena dia itu tidak gentle, seperti itu. Jadi, si Rido ini membantu Aldebaran untuk menyampaikan keinginan Aldebaran tersebut terhadap Andin. Nah, dari kasus ini, apakah Rido dianggap sebagai proksi atau tidak menurut kalian? Enggak kayaknya, Pak. Hah? Comblang itu, Pak. Enggak, Pak. Comblang, Pak, itu mah. Comblang. Nggak ngejagain. Nggak konfirmasi, cuma ngirimin doang. Oh, cuma ngirimin? Apalagi disogok langsung Pesan doang gitu lah, Pak. Nanti sama dia dikasihin. Oh, gitu. Gercep berarti ya. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah masuk nih, analoginya sudah masuk, sudah bagus, sudah bisa mencerna. Jadi tetap ya, ini kalau Mak Comblang ini tidak termasuk yang namanya proksi, karena tidak menjaga salah satunya ya. Tidak ada pembatas juga. Oke, bagus. Lanjut ya. Selanjutnya di sini. Pak, mohon izin ke belakang dulu, Pak. Apa? Izin ke belakang dulu, Pak. Oh, boleh, silakan. Analoginya tadi ini sudah ya, Pak Satpam. Nah, sekarang ini, menurut kalian ini termasuk aktivitas proksi atau bukan? Ini ada seorang apoteker dan juga seorang konsumen yang mau belanja obat. Ayo. Kalau jujur mah proksi lah, Pak. Oke, bagus. Kalau Ada lagi? mbak-mbaknya jujur. Ada lagi? Proksi, Pak. Proksi, Pak. Bagus, luar biasa. Oke, jadi sebenarnya si apoteker ini dinamakan proksi. Kenapa? Satu, tidak bisa seorang konsumen itu mengambil sembarangan obat. Ya, dia sakit pinggang, ngambilnya sakit perut. Ya, tidak seperti itu. Jadi kondisi dari
si apoteker ini adalah memang proxy. Kenapa? Karena dia melayani dulu, mengkonfirmasi dulu, menjaga ya si konsumen ini agar bisa menerima obat yang seharusnya yang ada dari resep. Bagus ya, berarti kan sudah paham proxy itu apa. Ini secara analogi ya, analogi ini adalah penerapan secara kehidupan sehari-hari ya, artinya kan harus bisa memahami yang namanya proxy itu adalah sebagai perantara yang melindungi. Nah, intinya itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini hampir sama tadi kasusnya. Nah, ini adalah topologi dari proxy ya. Ini adalah topologi dari proxy. Perhatikan. Ini yang paling bawah, ini ada 5 personal komputer ya. Personal komputer atau deskbook ya. Perhatikan. Ini memiliki IP kelas C ya. Kemudian segmennya 1 dan IP-nya 2. Nah, ini adalah sebuah klien. Sebuah klien mau meminta ke internet untuk akses ya, untuk akses. Jadi si aksesnya ini nanti dibentengi sama yang namanya mikrotik server ya. Nah, ini mikrotik server ini berupa hardware yang didukung di dalamnya nanti ada berupa perangkat lunak dinamakan Winbox untuk konfigurasinya. Ya. Untuk konfigurasinya. Kemudian nanti ada cache ya, cache atau cache di sini yang menyimpan history ya, history nanti disimpan di sini agar memudahkan si klien ini ketika minta akses pengalamatan ke internet tidak langsung si web server ini ya atau server ini masuk ke internet, tapi akan mengambil dulu nih dari Linux proxy sebagai cache atau cache. Nah, cache ini tugasnya adalah menyimpan media penyimpanan untuk menyimpan hasil dari yang namanya pencarian dari user. Ya, seperti itu. Jadi tidak langsung ke sini. Kenapa? Untuk lebih mudah. Untuk lebih mudah mengambil data dari sini. Ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya di sini. Nah, ini fungsi proxy. Nah, fungsi proxy di sini ada sebagai connecting sharing. Jadi maksud ini mendistribusikan dari paket pengalamatan IP nanti dan diterjemahkan oleh proxy server menjadi pengalamatan yang baru ya untuk connection sharing. Kemudian ada filtering. Nah, filtering ini fungsinya adalah sebagai media menyaring ya informasi atau paket data yang datang ya. Apakah ini patut dicurigai atau tidak? Nah, ini fungsinya filtering sebelum masuk ke user. Kemudian ada caching. Nah, caching ini biasanya sudah diproses sama user. Cuma dibagi dua, informasinya yang satu disimpan ya di proxy server untuk nanti bisa diakses kembali. Yang selanjutnya limit. Nah, limit ini berarti sama halnya dengan yang dijelaskan mungkin ya pelajaran Pak Asep ya, TLJ ya, tentang limit bandwidth ya, perbagian bandwidth sama siapa? Pelajarannya sama siapa? Pembagian limit. Pak Asep Sofian, Pak. Oh, Pak Asep Sofian. Nah, ini juga sama, pembagian limit bandwidth. Jadi, limit bandwidth yang diberikan ke setiap user itu bisa diolah sama proxy. Kemudian pengaturan akses jaringan juga, ada autentikasi. Autentikasi ini adalah untuk yang dinamakan sebagai konfirmasi identitas. Bener nggak ini orangnya, gitu kan? Yang akses ke internet menggunakan user teh orangnya ini. Nah, ini autentikasi. Artinya untuk memudahkan kita mengenali orang secara bahasa komputer tentunya, ya. Kemudian yang terakhir ini yang penting, ada security atau perlindungan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada yang dinamakan jenis teknologi. Nih. Nah, tugas kalian nanti diupload di LMS. Coba ya, tugasnya cari definisi tentang satu, ada transparansi proxy, yang kedua ada anonymous proxy, kemudian ada high anonymity, kemudian ada distorting proxy, ya, proxy maksud Bapak, dan juga ada reverse proxy. Tugas kalian ini, ingat-ingat ya, tugasnya jangan sampai lupa, ya. Nah, itu tugas dari kalian untuk proxy. Oke.
Oke, kita lihat dulu ya di sini ada video yang harus kalian tonton tapi nggak banyak ya. Takutnya nggak keburu waktunya. Kelihatan anak-anakku? Kelihatan, Pak. Oke, coba. Masih pusing ya, karena bahasanya Inggris ya? Nggak kedenger, Pak. Bahasa Inggris, Pak. Nggak kedenger, Pak. Oke. Ini adalah sebuah kerjanya ya, kerja proxy. Oke, Bapak cukupkan. Ini adalah salah satu contoh ya tadi yang disebutkan sama Bapak di atas. Ini ada proxy yang di tengah yang warna hitam ada sebagai proxy ya yang melindungi dari apa istilahnya pengalamatan yang bisa menyusup ke komputer kita ya. Nah, kemudian di sini nih. Nah, ini ada proxy. Keuntungannya apa? Privacy ini keuntungannya itu bisa melindungi yang namanya data-data pribadi pada komputer kita yang tidak bisa diakses sama orang lain. Ya, ini keuntungannya seperti ini ya untuk proxy. Nah, nanti setelah kalian tadi ditugaskan sama Bapak mencari definisi tentang teknologi proxy, nanti kalian ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan ya ini tentang konfigurasi proxy server. Lihat di sini. Ini sudah ada di sini ya. Kalian langsung login aja di sini nih. Nah, tugasnya pakai Squid, tapi nanti ini luring ya. Karena Bapak yakin di rumahnya belum ada aktivitas, belum ada media ya yang untuk melaksanakan praktek ini. Ya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, yang selanjutnya perhatikan. Kita membahas ke LKPD. Nah, Bapak sudah membuat kelompok ya. Bikin kelompok ya, melalui WhatsApp. Nanti kalian kerjakan. Di sini ada LKPD. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya di sini ada LKPD, ada LKPD mandiri dan juga ada LKPD kelompok. Ya, ini teknisnya, teknis untuk mengerjakannya. Perhatikan. Nah, ini LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini LKPD mandiri, perhatikan. Nah, tugasnya adalah mengkonfigurasi proxy dengan menggunakan Wi-Fi. Nanti Bapak akan jelaskan ya cara-caranya seperti apa di sini. Nah, ini kemudian kalian kerjakan. Nih, ini LKPD-nya sudah ada di sini. Yang selanjutnya ini untuk kelompok yang sudah Bapak bikin kelompoknya. Kalau ada yang komplain langsung konfirmasi ke Bapak. Kalau keberatan pembagian kelompoknya silakan. Ya. Tapi Bapak akan kurangi nilainya. Nah, ini ya lembar kerja untuk kelompok. Nah, untuk kelompok kalian tugasnya adalah membandingkan ya menggunakan proxy Android menggunakan mobile data. Coba Bapak tanya sekarang. Hendra hadir, Hendra? Hadir, Pak. Hendra, kamu Hadir. Provider handphonenya memakai apa, Hendra? Memakai Telkomsel. Oke, Hendra pakai Telkomsel. Ada yang lain selain Telkomsel? Aku pakai XL. Bayu. Apa? Katri, Pak. Oke, dah cukup. Nah, tugas kalian dari masing-masing handphone yang satu kelompok yang memiliki handphone berbeda provider, tugasnya membandingkan ya kecepatan atau disebut juga sebagai konfigurasi menggunakan proxy. Nanti Bapak akan jelaskan seperti apa ya. Nah, ini tugasnya nanti nih contoh ada XL dan Telkomsel, nanti membandingkan ya. Nah, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Tidak harus sekarang LKPD, nanti dikumpulkan 2 hari karena 2 hari ke depan masih pelajaran Bapak ya, nanti dikumpulkan. Kalau misalkan ada istilahnya masalah atau kesulitan, silakan langsung hubungi Bapak. Oke? Nah, itu ya tentang yang dinamakan dengan proxy ya, web proxy. Sampai sini paham semua?
Paham, Pak. Paham. Oke, kalau paham, Bapak akan coba konfigurasi. Tapi sebenarnya konfigurasi ini harusnya di di sekolah, ya. Perhatikan, Bapak di sini ada sebuah alat. Siapa yang tahu? Oh, mikrotik, Pak. Itu mikrotik ya, Pak. Iya, mikrotik. Lihat, ada berapa port? Wahyu, Asep Wahyu. Ada 5, Pak. Ada 5? 5, Pak. Gunanya apa? Gunanya itu untuk menghubungkan komputer, Pak. Itu melalui port RJ45, Pak. Oke, ya itu gunanya seperti itu ya. Nah ini, tapi lebih jelasnya kalian boleh cari searching seperti apa. Oke, perhatikan. Ini adalah ya mikrotik router board. Artinya di sini konfigurasinya banyak sekali kegunaan dari yang namanya routing router board ini. Bapak akan jelaskan nih. Yang pertama di sebelah sini ada lubang power. Ini ada LED indikator untuk lihat kelihatan. Ada indikator ya, lampu indikator ini untuk melihat apakah router mikrotik ini jalan atau tidak. Nah ini ada port pertama ya. Port pertama ini fungsinya adalah untuk ya memasukkan PoE atau PoE ya, Power of Ethernet. Artinya di sini untuk internet. Berhubung Bapak tidak ada jaringan internet melalui kabel, jadi ini tidak dipakai dulu. Oke. Nah untuk yang kedua sampai yang kelima ini portnya digunakan untuk eksternal, baik itu ke PC, ke access point maupun ke laptop. Oke. Sekarang Bapak nanya, konektor atau jenis media transmisi apa yang digunakan untuk router board mikrotik ini? Ada yang tahu? Media transmisinya, Pak. Apa? Media transmisinya pakai kabel aja, Pak. Ada yang Iya, bisa pakai kabel, bisa pakai wireless, Pak. Bisa pakai wireless. Oke. Kalau itu kayaknya kabelnya jenis apa? UTP, Pak. UTP. Coba Astri, kalau standar internasionalnya kabel UTP itu apa? Kan ada 2 jenis. Ada strike dan crossover. Kalau strike, standar internasionalnya apa? Aduh, lupa, Pak. Oh, lupa, nggak apa-apa. Ada yang tahu barangkali? Secara internasionalnya itu TIA berapa gitu, Pak? TIA Iya, 5, 8 A dan 8 B. Bagus Ya. ya. Nah, itu adalah untuk media transmisinya. Oke, kita akan coba nih, Bapak ini ada kabel. Kabelnya jenis TIA 568A. Atau disebut apa tadi? 68A? Jenisnya Strike, Pak. Jenisnya strike. Oke. Nih, kita masukkan nanti, tapi ini kita prakteknya nanti di sekolah ya, bukan di rumah, karena kalian Bapak yakin belum punya, mudah-mudahan punya ke depan. Ada yang punya tidak? Bapak nanya. Saya punya, Pak. Punya kakak saya. Oh, nggak apa-apa, pinjam dulu ya, tapi riset dulu konfigurasinya. Oke. Yang pertama perhatikan, kita masukkan dulu ya si portnya untuk kabel jenis T68, 568A masuk ke port 2 ya. Nah, sini. Perhatikan. Yang selanjutnya kita masukkan, koneksikan ini ke laptop kita untuk konfigurasi ya, untuk konfigurasi. Perhatikan. Sekarang coba ada yang bisa menjelaskan nggak perbedaan antara 68A dan 68B secara fungsinya? Kalau secara fungsinya itu, Pak, untuk yang disebutnya crossover itu untuk menghubungkan perangkat yang sama, Pak. Kalau untuk perangkat sama, Pak. Kalau misalkan strike itu untuk perangkat yang berbeda, Pak. Oke, bagus. Kalau string untuk perangkat, contohnya seperti apa kalau perangkat yang sama? Coba, ada yang tahu? Deli, ya. Perangkat yang sama, Deli ya. Iya, Pak, gimana? Iya, kemana aja? Maaf, tadi keputus, Aduh. Pak, ini Ibu sinyalnya masak, jelek. Bu. Perhatikan, makanya ya, kalau lagi belajar perhatikan ya anak-anak, biar kalian itu paham ya.
Karena ilmu Iya, itu di tidak sini seberat cuacanya, ilmu Pak. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Cuacanya jelek jadi maklum Pak, di kampung Pak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Nih tadi Pak Asep Wahyu bilang bahwa crossover itu menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti apa? Bapak pengen tahu. Coba jelaskan sama kamu gitu. Oh, perangkat yang sama misalnya komputer. Iya, dengan apa? Dengan laptop gitu Pak. Oh, komputer dan laptop sama. Iya, itu sama. Sama. Cuma yang bedanya apa? Gitu, Coba jelaskan. Apa ya Pak? Misalnya, komputer sama HP gitu. Aduh. Kan perangkat yang sama. Betul sekali sebetulnya apa yang dikatakan Bu Delia sebenarnya komputer dengan komputer ya, itu dinamakan untuk media transmisinya menggunakan T568B atau crossover ya. Oke. Ini sudah dimasukkan. Oke, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi. Mungkin kemarin Pak Asep sudah menjelaskan di Mikrotik ini bagaimana agar si Mikrotik ini bisa akses ke internet ya. Sudah jelaskan ya sama Pak Asep kemarin ya? Udah. Oke, kalau sudah, Bapak tidak akan menjelaskan itu lagi, tapi Bapak akan menjelaskan web proxy. Jadi untuk konfigurasi DHCP server, DHCP client, DNS, IP address dan sebagainya itu Bapak tidak akan jelaskan. Tapi pada intinya nanti kita akan belajar secara luring, oke? Perhatikan. Kita masuk ke Winbox dulu, perhatikan. Bisa kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Oke. Sini ada Winbox ya. Oh, ini powernya belum dicolokkan ku Bapak, poho. Oke lah. Ini colokin heula. Ya. Lihat lampu indikatornya. Bisa kelihatan anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum nyala. Belum nyala, Pak. Ada listrik kan, meren, Pak. Sebentar ya. Bager. Ya, sebentar soalnya bager. Duh. Nah, nyala nggak? Nyala, Pak. Tadi ada Nyala tapi mati lagi, Pak. Oh, udah ya. Udahnya. Ingat nyala. Oke. Siap. Tapi ini di refresh modal. Dilihat dulu ya. Apakah MAC address-nya ada atau enggak. Kayaknya ini mati. Ya, kalau misalkan ini enggak, nanti belajar. Oke. Itu mah mau di lem biru, Pak. Masih bagus, Neng. Gelis ini teh. Lihat. Oh, gitu. Oh iya, nyala, Pak. Nyala. Oke, perhatikan. Oke, kita refresh ya. Kita lihat dulu. Apakah bisa terdeteksi enggak? Nah, sama Mikrotiknya. Ini Winbox ya. Versinya 64 bit. Kenapa? Karena laptop Bapak itu menggunakan sistem operasi dengan bitnya itu 64, bukan 32 ya. Versinya ini, Winbox-nya ini 3,27. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan nanti ya, perhatikan di sini ada MAC address. Klik dulu yang MAC address maupun yang IP address. Tapi IP address-nya di sini kosong, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Koneksi atau enggak. Nah, bisa kelihatan anak-anakku? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, oke. Kemarin Pak Asep konfigurasinya di sini ya, di DHCP client ya. Kemudian DHCP server. Kemudian ada lagi di sini pakai DNS. Betul di situ? Betul. Betul, Pak. Sekarang kita akan belajar dengan yang namanya web proxy. Nah, coba lihat di sini, kalian nanti klik di IP, di paling bawah sekali di sini ada yang dinamakan dengan web proxy. Nah, ya, ada yang dinamakan dengan web proxy. Cara konfigurasinya yang pertama, klik. Nah, di sini ada beberapa tab. Status, lookup, insert, dan refresh. Kita klik yang general. Kemudian enable, ya. Sudah enable, ini portnya. Portnya 8080 ini adalah untuk TCP UDP. Ada yang tahu apa TCP UDP? Asep Wahyu. Protokol jaringan, Pak. Protokol jaringan. TCP-nya protokol jaringan apa kalau 80? Untuk apa?
Itu kalau 80 itu Pak untuk web server Pak. Untuk web Web server. server. Ya, bagus. Berarti ini untuk web server atau di domain ya dinamakan dengan www, bisa seperti itu. Kemudian nih ada chatnya, kita rubah chatnya sesuai dengan yang kita miliki. Misalkan kita rubah dengan menggunakan ID kita, misalkan smk misalkan sch.com, misalkan seperti itu, ya. Kemudian ya, check on disk. Di checklist, check on disk-nya fungsinya apa? Untuk menyimpan nanti hasil dari perlakuan kita atau aktivitas kita di dalam web browser. Ya, langsung setelah dari sini ke akses. Nah, di akses ini kita klik tanda plus. Ya, nah kemudian di sini kita masukkan nantinya ya untuk SRC-nya ya. Pilih path-nya di sini nih. Path-nya kita akan untuk di blognya itu situs apa. Ya, jadi di path dimasukkannya di path. Contohnya atau ekstensinya yang kita mau blok itu apa? Contohnya misalkan di sini ada .iso. Jadi kita tidak perlu nih untuk mengambil sistem operasi misalkan. Nah, action-nya yang dilakukan oleh proxy rule ini kita di kalau allow itu mengizinkan, sedangkan untuk Denny adalah untuk Tidak mengizinkan. Ya, atau tidak mengizinkan ya. Kemudian di sini protokolnya ada berapa ya protokolnya? Jangan diisi dulu. DST port deny. Oh iya udah ya. Baru apply ya, baru apply. Ulangi dulu, cancel dulu salah nih. Jadi yang dipakai adalah path-nya dulu. Ya, path-nya misalkan ISO ya. Nah, path-nya ISO, kemudian klik Denny, apply, baru oke. Nah, ini sudah ada ya ISO yang di bloknya. Oke. Kemudian di close aja. Ini juga sama, proxy-nya di close. Kita masuk ke firewall. Nah, firewall. Nah, ini ada filter rule ya, tab-nya ada NAT, Mangle, Raw, dan sebagainya. Ada NAT. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian NAT itu apa? Ayo. NAT ya. Ya. NAT itu mentransaksikan IP itu Pak, IP lokal menjadi IP publik Pak. Oke, bagus ya. Bagus. Asep canggih sekali. Kamu makan apa? Makan buyung upi? Makan biskuit Pak. Ya? Makan biskuit Pak kemarin. Oh, biskuit. Oh, yang kemarin ya? Iya Pak. Iya, kemarin makan biskuit. Aduh, luar biasa. Oke, perhatikan lagi ya anak-anakku. Lihat, di sini ada general. Klik ya SRC NAT ya. Kemudian protokolnya kita kasih 6 aja. Kemudian interface-nya ya, nanti kita akan masukkan ke interface satu. Bentar, interface in ya. Out mungkin. Kasih header 1. Kenapa header 1 Pak Asep Wahyu? Ya itu Pak, apa ya, untuk jalur keluarnya Pak, karena header 1 yang terhubung ke internet Pak, yang terhubung secara langsung. Oke, berhubung di sini yang digunakan LAN, kita pakai Ether 2. Kalau Ether 1 adalah internet atau WAN ya. Oke, apply, kemudian oke. Ini udah masuk ya SRC NAT ya. Jadi portnya ini sudah selesai. Nah, tinggal dicek Ibu Bapak ya, tinggal dicek. Tapi masalahnya Bapak tidak ada koneksi, jadi bolong di sini cuma 1. Lihat ya. Jadi nggak bisa. Kita ketemu lagi nanti pas luring, oke? Nah, sekarang coba kita akan melakukan praktikum di rumah. Siapkan handphone kalian. 2 handphone, punya adik atau punya kakak, pinjam dulu. 2 handphone. Udah ada? Ada Pak. Oke, kalau udah ada, kita akan coba konfigurasi proxy di rumah kalian. Ya, perhatikan. Oke, nah ini sudah kelihatan? Kelihatan Ibu? Udah Pak. Kelihatan? Pak. Kelihatan Pak. Oke, ini adalah handphone yang Bapak miliki ya. Serinya adalah Samsung A10, jadul juga.
Beda sama kalian yang canggih-canggih yang pakai iOS ya. Oke, yang pertama nih, Bapak aplikasi yang digunakan di sini banyak ya. Nih, contohnya di sini ada Mikrotik. Nah, dia ada Mikrotik, kemudian ada Node Firewall ya. Kemudian ada Speed Test. Ini yang berhubungan dengan yang namanya jaringan. Ada juga pakai Tracer. Oke, perhatikan. Sekarang kita akan konfigurasi yang namanya proxy ya. Oke, kita akan masuk. Coba jalankan dulu WiFi punya kakak kalian akan mendapatkan akses internet dari handphone kakak kalian atau adik kalian. Pinjam dulu ya. Pinjam dulu. Oke, kita akses dulu. Nah, di sini Bapak ada yang namakan dengan sini ya, lihat. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan WiFi-nya itu nada ya. Oke, kita klik dulu. Oke, kemudian klik yang nah ini nih. Yang ini ya, klik pengaturannya. Oke. Nah, sudah dari situ kita ke advance. Nah, dari advance kemudian kita lihat ke proxy. Nah, di sini ada manual, auto config atau non. Tapi sebelumnya kita akan cari dulu dari server proxy luar negeri yang bebas ya. Kita akan cari dulu nih di sini ya. Kita coba apakah dengan menggunakan ini masih bisa akses atau tidak. Coba. Nah, ini bisa kelihatan ya, bisa akses YouTube ya. Nih, ada artis nih. Bisa, Pak. Kelihatan, Delia? Kelihatan. Kelihatan. Ya, Kelihatan, Pak, itu masih, ada. ya. Web browse-nya ini adalah sudah akses ya. Oke, kita akan coba perhatikan dulu. Kita akan masuk cari. Nah, ini coba ketikkan yaitu proxynova.com untuk mencari yang namanya proxy free atau proxy bebas ya. Kita akan kopikan dulu di sini, perhatikan. Ini udah centang berarti sudah digunakan ya. Oke, kita pakai yang ini, coba bisa akses enggak. Kita copy ya, copy. Kemudian lihat di sini portnya, ingat portnya adalah 8080. Oke, kita kembali ke yang tadi. Oke, ke sini lagi. Manual ya. Klikkan manual, masukkan di sini proxy-nya face. Tadi coffee kemudian face di sini ya. Portnya berapa tadi? 80. Coba ini Samsung. Portnya 80. Atau kita save aja. Oke, anak-anak. Kayak yang ngantuk ya. Oke, kalau sudah kita cek apakah bisa akses atau tidak menggunakan ini. YouTube. Kalau bisa akses kita tinggal ganti saja. Nah, this site can be reachable, artinya ini harus melalui proxy dulu, web proxy ya. Ini harus melalui proxy dulu, tidak bisa. Oke, kita coba yang aplikasi Instagram yang punya anak Bapak nih. Perhatikan, apakah bisa akses tidak? Ini kita pakai Instagram. Nah, Instagramnya bisa masuk tapi di sini ya. Perhatikan, sebentar. Agak loading ya. Nah, ini adalah Instagramnya, tapi Instagram bisa masuk. Kenapa? Karena ini berupa aplikasi. Tapi kalau misalkan kalian punya adik ya, punya adik atau punya teman ya, ingin menjahili atau kalian ngasih ilmu ke orang tua kalian ya, gunakan aja web proxy karena nanti untuk Google Play Store-nya itu bisa di-blok ya, bisa di-blok gitu ya. Nah, ini coba kalian nanti praktekkan sesuai dengan LKPD ya, sesuai dengan LKPD yang ada, yang kalian miliki yang sudah ada di situ ya. Coba nanti kalian isi karena instruksinya tadi ada membuat proxy ya menggunakan handphone ya itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini, perhatikan. Nah, di sini ada quiz. Ya, di sini ada quiz yang harus kalian kerjakan. Bisa kelihatan anak-anak?
Bisa, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. ya, silakan login. Sekarang ada kuis yang harus kalian kerjakan. Bapak tunggu waktunya 20 menit aja. Ya, silakan login. Baik, Pak. Login ya, silakan login. Nanti Bapak akan cek hasilnya di mana. Oke, siap anak-anak? Udah, Pak, udah login. Oh iya, coba Delia kerjakan. Di sana itu ada 10 soal. Coba kerjakan ya. Bapak tunggu 20 menit. Kalau yang sudah tolong kasih tahu ya. Oke, udah ada yang selesai? Sulit, Pak, soalnya, Pak. Wah, nggak apa-apa, sulit juga. Makan aja, Pak. Aduh, ini bagaimana, Pak, saya itu? Nggak apa-apa. Ingat filosofi Thomas Alva Edison. Beliau itu melakukan eksperimen hampir berapa ribu kali kesalahan. Masa si Asep nggak bisa ngerjain soal 10 soal? Ya, harus bisa ya. Bisa, Pak. Tapi nilainya nggak tahu nanti kecil enggaknya, Pak. Oke. Saya coba dulu aja, Pak. Oke, udah selesai semua? Bapak mungkin udah selesai ya? Bentar, Pak, 2 lagi. Aduh. Bentar, Pak, baru satu lagi, Pak. Bentar, Pak. Ini agak nyari di Google-nya, Pak, lama, Pak. Aduh. Jaringannya susah nih, Pak. Bentar, Pak. Ini nyontek dulu, Pak, dari Google, Pak. Gak apa-apa ya, Pak, ya? Nggak apa-apa, asal kalian nanti bisa mempertanggungjawabkan saja, nggak apa-apa. Asalkan apakah referensinya itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, ya. Karena belum tentu apapun informasi yang disuguhkan di internet itu tidak semuanya betul, ya. Kalau Bapak lebih suka itu dengan buku ketimbang internet, terus terang saja, lebih buku, ya. Pak, udah, Pak. Oke, Udah, Pak. Perhatikan. Ini ada kok 8 orang. Kenapa? Kita kan 12 orang nih. Ada yang belum ngecek. Perhatikan. Bisa kelihatan anak-anak? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Asep Sofian nilainya 9. Bagus. Ya. Kemudian Asep Wahyu 70. Nih nggak bisa 70. Tapi masih kurang dari KKM nih, Asep. Aduh, Pak. Saya udah maksimal itu, Pak. Oh, udah nggak apa-apa. Asri Maulida 90 bagus. Delia 80, Fitri Sore 80. Aduh. ini Hendra 70. Ini masih kurang Hendra. Ya, Pak. Irman 90, Melani 80. Ini Ridho sama Muammar mana Ridho? Ridho sama Muammar mana? Tadi ke warung, Pak, Ridho. Barusan ke warung, Pak. Muammar kenapa di sini tidak ada? Kamu nggak mengerjakan ya? Kenapa tidak mengerjakan? Belum selesai, Pak. Belum selesai. Tolong dikerjakan ya. Nanti Bapak akan perpanjang waktunya. Yang penting kamu bisa mengerjakan soal yang Bapak kasih, ya. Tolong kasih tahu ke Ridho juga. Bapak tunggu nanti sampai jam 2 siang. Bapak tunggu ya. Siap, Pak. Oke. Nah, ini nilainya. Tolong, saya tanya dulu nih sama siapa nih? Sama Fitri. Fitri, kenapa? Apa yang sulitnya nih di pelajaran ini? Kok nilainya 60? Iya, Pak. Aku masih kesulitan nih, Pak, dalam memahami yang cache dan filtering pada proxy. Masih pusing, Pak. Cache sama filtering ya? Ya. Oh. Coba siapa yang bisa menjelaskan nih tentang cache dan filtering pada proxy? Ada? Oke. Cache, Pak, itu. Oke, Kalau kalau ada, ya udah. Nanti kita akan bahas lagi ya anak-anak. Kalau misalkan kalian masih nilainya di bawah KKM, kalian akan remedial, ya. Kemudian yang di atas KKM kita akan pengayaan, ya. Nah, pengayaannya itu tentang materi yang kita akan bahas selanjutnya. Kemudian yang remedial nanti kita akan kasih waktu untuk kalian untuk mengerjakan atau memahami materi-materi yang sebelumnya yang belum kalian pahami. Oke? Oke? Mungkin waktunya sekarang sudah bel ya. Artinya kita
sudah habis berapa jam? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Hendra. Oh iya Pak. Untuk kesimpulan tentang materi yang Bapak sampaikan, yang pertama yaitu mengontrol penggunaan internet. Bagus. Dengan menggunakan proxy pada orang tua itu bisa diaplikasikan ya untuk menjaga anaknya supaya nggak melihat situs-situs yang aneh, misal seperti itu. Ya, bagus. Poin yang kedua, penyimpanan dan kecepatan. Penyimpanan dan kecepatan juga manfaat lainnya di proxy ini ya bisa melakukan chat sehingga saat Anda meminta data dari website yang pernah Anda kunjungi sebelumnya, mereka hanya mengambil data dari simpanan mereka saja. Dan yang ketiga, privasi yang terjaga. Jadi beberapa proxy akan mengubah alamat IP data Anda di informasi lainnya. Hal ini akan membuat server akan menerima alamat baru yang diakses lewat IP sehingga data Anda aman dan tidak mudah istilahnya untuk dicuri atau dibobol gitu. Oke, bagus. Terima kasih Hendra, kalian sudah bisa memahami ya. Oke anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Semoga apapun yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Toh adapun kalau misalkan kalian nilainya masih kurang, jangan patah semangat karena ilmu itu masih banyak. Karena manusia itu memiliki pengetahuan untuk menyimpan pengetahuan di memori itu sangat besar sekali. Oke, tetap bersemangat. Coba sekarang pimpin doa berhubung waktu sudah habis atau pembacaan sudah selesai. Coba sekarang untuk Muammar, tolong pimpin doanya, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi nanti pas sore ya.